inilah gangguan gitu Mas, walaupun katanya online. Gitu sih. Tapi gini, kalau kita kan lagi namanya pengusaha ya, mental pengusaha itu kalau dalam masa-masa kayak gini, masa sulit lah ibaratnya kan tetap harus gimana caranya usaha kita biar tetap jalan. Tiga, dua, satu, action. Halo teman-teman, selamat datang di channel kita ya. Saya Julius dari tim Motor Jogja, sedangkan ini teman saya Najmul dari Mahpur Media. Jadi gini teman-teman, biasanya kan di channel saya kan saya selalu membahas tentang ya pokoknya ada kaitannya dengan semua bidang sepeda motor otomotif. Nah kali ini untuk video kali ini saya ngebahas sesuatu yang beda ya. Saya berkesempatan hadir berkunjung di rumah teman saya, sahabat saya ini, Mas Najmul. Dia punya usaha di bidang digital marketing ya. Iya betul. Apa nama usahanya Mas? Mahpur Media ini teman-teman. Namanya usahanya adalah Mahpur Media. Mungkin bisa dijelaskan apa sih Mahpur Media itu? Oke, siap. Terima kasih Mas Julius. Udah berteman udah lama ini tapi baru buat video Bisa kali collab. ini. Ya bisa collab ini. Karena kemarin kita ketemu di tempatnya bengkelnya ya. Mas Julius gitu ya. Jadi Mahpur Media itu perusahaan digital marketing agency. Kita berdiri di tahun 2019. Ini bisnis kedua. Jadi kita optimasi banyak usaha melalui digital marketing dengan sistem bagi hasil. Inilah yang membedakan kami dengan banyak perusahaan digital marketing, di mana banyak usaha yang harus mengeluarkan biaya banyak di awal untuk bisa naik di online. Nah di tempat kami dengan sistem bagi hasil, dan itu tahun 2019. Di tahun 2020 ini ada sedikit perubahan, di mana ada sedikit biaya walaupun nggak sebesar dari banyak agensi-agensi di luar sana yang sampai puluhan sampai ratusan juta. Kita beda dengan sistem bagi hasil plus ada nanti biaya walaupun sangat-sangat kecil gitu. Oke, sebentar saya potong dulu ya. Mas Najmul. Siap. Sebelum Mas Najmul jelasin lebih detail ya tentang usahanya, nanti buat teman-teman juga yang mau tahu lebih dalam tentang Mahpur Media itu, kita kan lagi masa ini ya, masa COVID ya, pandemi COVID-19 kan. Usaha Mas Najmul nggak cuma di bidang ini aja ya, ada kayak sablon. Nah itu gimana dampak terbesar buat usaha ya, khususnya buat kayak kita lah, kayak usaha di Jogja itu gimana dampak terbesarnya, apa yang Mas Najmul rasain? Untuk dampak ini sangat pengaruh besar, bahkan untuk yang di konveksi kami itu udah sampai 90% turun omsetnya. Jadi istilahnya orang kan untuk dari segi pakaian dan lain-lain kan udah jadi kebutuhan sekunder. Jadi makanya banyak orang yang tidak memesan di tempat kita. Jadi istilahnya hanya serpihan-serpihan lah untuk tambahan-tambahan aja di konveksi gitu. Jadi di digital marketing pun walaupun ada banyak pemesanan tapi juga ada penurunan lumayan drastis juga, karena kan banyak yang tidak diterima oleh pasar. Kayak misalkan kemarin ada permintaan sumur bor, tapi karena COVID ini diberhentikan sama warga. Jadi kan ini jadi satu kendala juga, itu baru di sumur bor. Terus ada lagi di perikanan, untuk pengiriman kita ke Bali, terus ke Papua, ke tempat-tempat lain juga diberhentikan karena COVID-19 ini. Begitu. PSBB ya? Ya PSBB. Jadi banyak inilah gangguan gitu Mas, walaupun katanya online. Gitu sih. Tapi gini, kalau kita kan lagi namanya pengusaha ya, mental pengusaha itu kalau dalam masa-masa kayak gini, masa sulit lah ibaratnya kan tetap harus
gimana caranya usaha kita biar tetap jalan, gimana caranya karyawan kita bisa tetap sama kita, tetap nggak ada pengurangan. Nah itu mungkin saya interest ya, tertarik dengan usahanya Mas Nazmul ini, Mabur Media, tentang promosi di dunia digital. Kan banyak dari kita para pengusaha lagi ngalami masa sulit. Iya betul. Kita kan biasanya punya usaha, kayak kita punya keahlian, punya produk dan jasa yang nggak bisa kita pasarkan. Kita punya keahlian tapi kita nggak ahli buat memasarkan usaha kita atau produk kita lah. Iya, Nah, itu kan dengan adanya Mabur Media ini mungkin bisa jadi solusi. Mungkin bisa dijelaskan yang lebih dalamnya. Lebih dalam ya. Seandainya saya nih, bengkel saya kan lagi sepi. Ya, padahal kan betul. kita ketemu konsumen langsung, nah. Hah? Sementara kan dibatasi gerak manusia ya, kita dibatasi untuk saling nggak bertemu dulu. Nah itu gimana seandainya saya mau join gitu, join sama Mabur Media ini? Siap. Jadi gini teman-teman, jadi kan usaha itu banyak kan ya, dari berbagai macam latar belakang ya, ada di bidang manufaktur, produksi, industri dan lain-lain. Nah di Mabur Media sendiri garap dari berbagai sektor juga, ada salah satunya servis-servisan, jasa servis gitu. Jadi mulai dari servis mobil sampai ada motor juga, Mas. Jadi kalau misalkan Mas Julius ini mau bergabung dengan kami, itu nanti bisa kontak aja. Nanti hanya biaya sangat kecil. Kalau di luar sana sampai tadi yang saya bilang, tapi untuk biaya usaha misalkan bengkel motor ini itu di bawah 100.000 per bulan. Nah ini kan suatu terobosan bahwasanya kita bisa kolaborasi dengan biaya sangat minim. Bahkan untuk biaya makan sehari Mas Julius saja gak mampu. Maksudnya nggak bisa untuk 100.000 ini, masa Gak nyampe kita ya. gitu. Kan kita buat web aja ya, saya ngerasain, kayak saya sendiri juga punya web, saya juga ngelola web, itu ya lumayan. Kalau bisa hampir ya bisa untuk mungkin ya 500 sampai 1 jutaan lah untuk sebuah web. Itu kan belum nanti kita ngelolanya, natanya, belum nanti cari SEO ya. Kalau di dunia digital marketing kan tentang SEO, nyari gimana biar kita bisa, usaha kita bisa rating, trending nomor 1 di Google kayak gitu. Iya betul. Terus itu apa yang kita dapat? Ya itu. Apa kita perlu kasih tahu nih usaha saya nih kayak gini itu gimana? Oke. Jadi kan seperti tadi yang saya bilang ya, jadi berbagai sektor itu juga macam-macam kan ya. Untuk di bidang servis itu hanya sekitar segitu, dan itu nanti bakal mendapatkan istilahnya satu semacam landing page atau halaman di website kami. Langsung nanti nomor WA sama alamat itu ke partner gitu. Jadi istilahnya itu pun bisa menjadi satu backlink kalau teman-teman tahu ya di dunia website, untuk usaha yang gabung dengan kami. Itu kan membawa rating baik di Google Map atau bisnis maupun di website misalkan ada, ataupun Instagram itu, dan biaya sangat murah gitu. Jadi istilahnya dapat berapapun customer, ada misalkan sampai 10 atau 100 orang, itu biaya sangat murah. Mungkin seperti itu. Tuh, terus gimana? Ini saya mau tanya ini, malah saya di korek-korek ini. Gini loh, kita tanya ini. Share and care aja. Oh iya. Gak perlu terlalu formal gitu. Oke, siap. Gimana nih? Apa yang mau ditanyain? Oke, mungkin ini saya pengen tanya ya, karena Mas Julius ini udah sangat lama di bidang motor sama mobil sebenarnya, tapi sekarang ini kemarin ada permintaan mobil, dia gak mampu ini, sangat gak tahu ini. Gini, karena memang basic kita dari pertama kita bangun usaha itu kita menangani sepeda motor, jadi untuk mobil kita belum dulu ya, belum. Oke. Tapi untuk kedepannya kita nggak tahu, mungkin coba kita buat kelola lagi. Oke, siap. Nah, jadi kemarin tuh ada berbagai macam permintaan ya, mulai dari mobil sampai motor. Oh, ini dari konsumen. Dari konsumen tempat kita ya, Mabur Media. Nah, itu ada yang minta, Pak, ini AC mobil saya rusak di tengah jalan ini, itu yang pertama. Terus ada juga ya, Pak, ini saya baru aja tabrakan ini
catnya peok, ini gimana ini? Terus ada juga yang ini mobil mau gue di tengah jalan ini, mau apa ke jalan kok malah kayak gini. Nah terus ada juga yang ban saya kempes, terus jok motor diganti, dan helm pun ada yang baru tabrakan terus helmnya pecah, banyak kan. Perbaikan helm. Nah itu kan menjadi suatu kendala untuk kita mengendarai suatu kendaraan. Nah ini ya saya pengen tanya lebih detail ini pada pakarnya motor ini. Kalau misalkan ya motor kita mogok di tengah jalan, entah itu kempes ataupun hal-hal yang lain, itu apa yang perlu kita persiapkan sebagai seorang pengendara? Monggo Mas. Jadi kalau basicnya seorang pengendara ya, mungkin kalau kita sebagai seorang pengendara, kalau motor itu mungkin servis rutin, servis harian itu wajib. Terus ya ganti oli lah, ganti oli rutin tiap bulan. Tiap bulan atau tiap 3 bulan? Kalau untuk oli mesin biasanya tiap 1 bulan. Pengecekan kalau pada motor matic memang ada oli bagian yang khusus namanya kayak oli CVT, itu bisa diganti 3 bulan sekali nggak masalah. Apa tadi? Oli CVT? Oli CVT, oli gearbox namanya kalau pada sepeda motor matic. Kalau pada motor manual sih nggak ada oli gearboxnya. Mungkin kayak gitu. Kalau kita udah rajin servis untuk pengecekan mungkin busi, kalau sewaktu-waktu kayak kita misalnya mogok di jalan nih, kita nanti tunggu dulu kita manggil misalnya jasa servis, kita bisa selesaikan sendiri dulu. Kayak motor matic itu injeksi itu biasanya kan sering kayak mati di jalan tiba-tiba. Itu bisa dilakukan dengan mencoba mengkick starter ya, starter tangannya sama dibantu dengan kick starter kaki. Itu bisa, kalau kalian lakukan terus menerus itu biasanya bisa itu biasanya sering. Karena pernah juga ya, bengkel kita kan pernah ada jasa delivery order. Kita datangin mekanik kita ke rumah teman-teman. Kalau teman-teman pesen ya mungkin bisa dibantu. Mas siap media kayak gitu. Terus jadi kalau bisa kita selesaiin di rumah ya kita selesaiin di situ. Cuma ada beberapa kendala yang nggak bisa diselesaikan di situ. Mungkin ini masalah teknis yang sering dihadapin tim Mapur Media juga ya, kayak kendala di lapangan kayak gitu. Kadang kan ada suatu masalah ketika ada kerusakan pada kendaraan itu nggak bisa langsung diselesaikan di situ. Makanya harus kita bawa ke bengkel kita kan juga butuh peralatan, misalnya kunci-kunci kayak gitu. Mungkin nggak gitu. Nah terus kan tadi bilang harus ada rutin ya, 1 bulan atau 2 bulan. Itu kan kita sebagai pengendara yang umum itu tidak tahu, ini awam kan, tidak tahu ini harus 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Terus cara pilih oli itu yang bagus seperti apa, itu mungkin ada tips lagi nih kepada teman-teman. Misalnya kalau ada standarisasi buat untuk pemilihan oli. Kalau misalnya di Yamaha memang udah ada oli ya sendiri ya, ada produksi punya Yamaha. Juga untuk Honda pun udah ada di pasaran untuk matic kayak gini. Terus untuk yang non matic atau motor-motor sport juga sudah ada. Mungkin nanti kalau misalnya kita servis itu bisa tanya sama pihak bengkelnya, rekomendasikan nih oli apa nih. Kalau untuk motor-motor standar udah ada oli yang memang standar bawaan pabrik yang bisa direkomendasikan biar motor teman-teman nggak ada salah dalam pemilihan oli. Oke, siap. Sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman yang udah nonton di channel kita ini. Nah, tapi gini Mas Julius, jadi kan tadi bilang berbagai macam motor, itu kata tadi sebelum take video ini beliau bilang bisa semua motor diperbaikin, termasuk motor yang kecil sampai motor gede katanya ya. Nah itu harus bagaimana Mas? Harus datang ke sana atau gimana, atau bisa customer datang ke ini atau gimana? Gini teman-teman, sebenarnya udah ada sih web kita. Saya juga belajar dari saya kenal web sebenarnya dikenalkan sama Mas Tasmul ya waktu dulu. Apa ini Mas? Ini bohong ini. Ya, ini beneran ini. Saya belajar dari beliau ya. Dulu waktu dia masih ngelola web kayak gitu, saya kok pengen ini bisa promosikan usahanya sendiri kan. Nah itu kita udah jelaskan di situ ya, apa namanya, tentang motor apa aja yang bisa kita kerjakan. Ya bisa semua motor, cuma kadang kita batasin, ada motor yang nggak bisa karena kita terkendala alat kayak gitu. Nah
Terus kalau kelebihan dari bengkelnya Mas Julius itu kira-kira apa saja ini dijelasin? Kelebihannya kalau kalian tahu misalnya map kita atau WA kita, kalian WA, kalian ada masalah kita langsung datengin kayak gitu. Wow, luar biasa. Kayak kemarin ada teman-teman dari ojol ya, kita itu bener-bener kesusahan, motornya nggak bisa jalan karena rantainya putus mas. Jadi kita bener-bener karena ini bener-bener butuh urgent ya, butuh tolongan kita sementara kan ojol buat jalan, buat dari customer. Ya udah kita terjun ke jalan, dibenerin di situ. Wah, luar biasa.